Rizky. Kita coba invite lagi. Hai, Kenapa? maaf ya, Kenapa? aku nggak tahu. Aku nggak tahu kenapa nggak bisa ya tadi ya. Aku udah request. Sinyal. Iya kayak Kayak sinyal. ya mudah-mudahan Oh, mudah-mudahan eh, bisa nih sampai akhir ya Ki. Semoga iya nggak ada mudah-mudahan ya. gangguan. Bismillah ya. Iya Iya kasihan Ki, juga jadi yang gini. nonton. Iya makasih nih udah pada nonton nih siang-siang ini. Tapi tenang aja nanti kalau misalnya kalian ada kesibukan, semuanya akan kita upload di IG Live dan juga di YouTube ya guys. Oke Ki, jadi aku mau nanya nih ya ke pertanyaan yang pertama. Jadi kamu tuh ke UK itu di University of Birmingham itu ini untuk pertama kalinya merantau atau gimana sih? Enggak. Boleh cerita Pertama sedikit. kali merantau itu eh, umur 18 kayaknya ya, 18 atau 17 gitu. Buat Lulus S1. SMA. Iya, Hmm, SMA. Lulus SMA, di mana? langsung merantau ke Semarang. Dari Medan ke Semarang, karena aku kuliah di Universitas Diponegoro. Jadi ini bukan pertama kalinya, bukan pertama kalinya merantau. Dan itu ngambil jurusan yang sama juga kayak S2. Sama, sama. Jurusannya hubungan internasional. Tapi memang di S2 lebih spesifik lagi, aku ngambil jurusan International Relations and Diplomacy. Jadi spesifiknya ke diplomasi, majornya diplomasi, aku boleh ambil minor yang lain. Dan aku ambil minor itu Security Studies, studi keamanan. Mantap, nanti kita tanya-tanya lebih dalam lagi. Oke. Terus gimana sih pengalaman kuliah di sana? Terus kayak kan tahu nih mendapatkan beasiswa LPDP. Sebelumnya apa udah pernah coba-coba beasiswa yang lain terus akhirnya memutuskan untuk mengambil LPDP atau gimana Ki? Mungkin bisa berbagi cerita nih. Okay. Aku punya list beasiswa. Jadi ada Stevening, ada Australian Awards, ada Erasmus, ada segala macam. Dan aku punya di dalam Excel, aku punya apa ya schedule-nya gitu, kayak timetable kapan mereka akan buka apa namanya beasiswanya, aplikasinya segala macam. Tapi memang pada saat itu fokusku pertama adalah LPDP dan alhamdulillah percobaan pertama langsung lulus. Alhamdulillah. Jadi kayak one shot ini ya, langsung ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus itu kan LPDP ini dijadikan prioritas kan, fokusnya LPDP. Kenapa sih? Apa yang membedakan beasiswa LPDP dengan beasiswa yang lain? Hmm, Waktu itu pemikiranku adalah karena ini beasiswa dalam negeri. Dari kita buat kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah aku memperhatikan kuota. Kuota LPDP itu cukup besar karena dia beasiswa dalam negeri. Jadi banyak, maksudnya dia akan memberangkatkan masyarakat Indonesia gitu kan. Banyak masyarakat Indonesia, anak-anak muda Indonesia yang mau daftar, dan itu memang buat kita gitu. Kalau beasiswa-beasiswa yang lain, kuotanya kan sedikit, tapi bukan berarti juga tidak mungkin untuk ngedapetin beasiswa yang lain gitu. Cuma aku melihat karena kuotanya besar, peluangnya otomatis jadi lebih lebar kan gitu daripada beasiswa yang lain. Itu yang kedua. Terus yang ketiga memang kebetulan berdasarkan waktu aku ya dapat LOE dan apa segala macam, karena aku sambil apply LPDP, aku juga sambil apply yang lain gitu. Jadi memang waktunya aja kebetulan LPDP duluan selesai gitu, duluan selesai semuanya gitu prosesnya. Itu yang ketiga. Itu yang terakhir juga. Iya. Iya gitu. Oke. Jadi ada beberapa alasan dan memang sih kalau misalnya ada dari negeri kita sendiri, kalau masih bisa gitu ya, kita ambil dulu itu. Hmm. Karena kalau nggak salah tuh beasiswa-beasiswa yang lain itu menawarkan pasti juga seperti ada semacam ikatan gitu ya, Ki, kan? Kayak mungkin mereka harus atau gimana menurut Kiki? Jadi kalau kita buka websitenya ya setiap beasiswa, itu justru ikatan dinas yang Krisa bilang itu adalah kembali ke negara asal. Jadi bukan ikatan dinas dalam artian kamu harus tinggal di negara ini sekian lama gitu, enggak. Jadi kamu harus setelah kamu menempuh pendidikan,
kamu harus pulang ke negara asal kamu dan berkontribusi di negara asal kamu. Pun LPDP begitu. Tapi LPDP setahu aku memang harus pulang ke Indonesia, tapi ada beberapa exception, misalnya untuk teman-teman kita yang punya kualifikasi lebih dan mampu bekerja di lembaga-lembaga internasional, misalnya di PBB, dan dia mewakilkan Indonesia gitu kan, bersifat representatif. Nah, kalau dia pekerjaannya bersifat representatif seperti di PBB atau lembaga-lembaga internasional lainnya, itu pasti ada pengecualian, tapi tidak lebar ya, maksudnya ada limit-limitnya dan itu harus dengan seizin LPDP. Itu bedanya. Tapi lagi-lagi setiap beasiswa memang punya ikatan dinas, bukan ikatan dinas ya, seperti kontrak gitu ya. Kontrak itu ya kamu harus pulang ke negara kamu, dan kayaknya semua beasiswa kayak gitu sih memang. Boleh dicek lagi, mungkin aku salah, tapi boleh dicek lagi di masing-masing website beasiswanya gitu. Jadi emang penting sekali ya kalau kita mau ngambil beasiswa tuh dicari dulu nih di websitenya, di apa ya, dilingkarin gitu ya, mungkin informasi-informasi penting yang nantinya buat bekal kita, jadi kita kayak nggak salah gitu, nggak ngasal aja gitu ya. Nah terus Ki, nih kenapa sih dari sekian banyak negara di dunia ini ngambilnya di UK terus ke University of Birmingham, itu kenapa? Alasannya apa sih? Oke, ini agak panjang, boleh ya? Curhat nih ceritanya. Jadi yang pertama memang dari dulu SMA kayaknya masih zamannya pakai BlackBerry, terus masih senang-senangnya nonton Harry Potter, kayaknya semua orang tuh pengen ke sana. Yang pertama. Terus lambang background di handphone aku di zaman dulu sampai kecapean ke sana itu adalah benderanya UK. Tapi itu tidak menjadi alasan utama dan tidak menjadi satu-satunya alasan. Trigger iya, kalau itu jadi mimpi untuk pergi ke sana iya. Tapi apakah itu dijadikan alasan untuk kuliah di Birmingham? Enggak. Karena ketika LPDP akan ada wawancara, dan ketika kamu ditanya kenapa kamu mau ke sana, kamu nggak bisa jawab karena itu mimpi saya dari kecil. Kamu nggak bisa jawab kayak gitu ya kan. Jadi aku melihat dari awal aku searching mana universitas di dunia ini yang punya jurusan yang aku mau. Dan listnya terbatas. Karena banyak universitas yang ternyata nggak punya jurusan hubungan internasional, apalagi spesifikasinya ke diplomasi. Aku ambil contoh, Oxford atau Harvard aku nggak tahu karena aku nggak cek Amerika ya, aku cek Eropa memang. Oxford tuh nggak punya jurusan hubungan internasional diplomasi, nggak punya. Pun kalau aku mau ambil ke sana, mereka nggak punya jurusannya. Kalau aku mau kuliah di sana, otomatis aku harus merubah jurusan yang aku mau. Tapi aku nggak mau, karena aku mau kuliah jurusan itu. Ada pertimbangan-pertimbangan kenapa akhirnya aku mau jurusan itu, dan harus jurusan itu. Oke, kemudian otomatis ruang lingkup pencariannya diperkecil. Berarti universitas yang punya jurusan itu di Inggris dan di Eropa. Kemudian akhirnya ketemu dua universitas yang secara ranking universitas itu masih 100 besar. Oke. Kemudian ruang lingkupnya diperkecil lagi, universitas 100 besar. Kemudian apa lagi nih? Aku lihat lagi, ketemu kan dua waktu itu di Leiden, University Leiden di Belanda, kemudian University of Birmingham di Inggris. Nah, kemudian ruang lingkupnya aku perkecil lagi. Dua universitas ini, mana yang paling banyak plusnya dibandingin minusnya. Kemudian aku lihat mata kuliah. Mata kuliah apa yang aku proyeksikan setahun ke depan mau aku ambil. Kalau misalnya di Leiden, waktu itu tahun 2017 ketika aku apply, jurus di Leiden itu majornya diplomasi. Aku mau mengambil minor yang sama pentingnya dengan majorku. Seperti misalnya security studies atau peace studies gitu ya, studi keamanan atau studi perdamaian gitu. Di Leiden itu tidak bisa diambil karena itu sama-sama major. Jadi kalau misalnya aku ngambil diplomasi, aku nggak bisa lagi ambil studi keamanan, aku nggak bisa lagi ambil studi perdamaian pada saat itu ya.
aku hanya bisa ngambil misalnya gender, atau aku bisa ambil teori hubungan internasional lagi, atau misalnya studi kawasan gitu. Tapi aku nggak mau ngambil itu gitu. Dan aku lihat apakah di Birmingham bisa ambil itu ya gitu. Ternyata di Birmingham bisa. Aku bisa ambil major yang diplomasi, dan aku juga bisa ambil security studies gitu. Akhirnya pilihan jatuh ke situ. Agak berat sedikit ke Birmingham. Terus aku lihat lagi berdasarkan ranking nih. Rankingnya walaupun sama-sama 100 besar, tapi lagi-lagi pada tahun 2017 itu Birmingham itu 75 kalau aku nggak salah, dan Leiden ada di ranking 80-an. Lagi-lagi itu data 2017 ya. Udah nih, 2 nih beratnya gitu kan. Terus aku lihat lagi, mana yang maksudnya proses kuliahnya lebih singkat. Kalau di Leiden itu makan waktu 2 tahun, kemudian di Birmingham itu makan waktu 1 tahun. Lagi-lagi pertimbangan tahun ini itu sifatnya personal ya. Ada orang yang pengen lebih lama kuliahnya, pengen enjoy dengan kuliahnya dan segala macam. Tapi aku pertimbangannya waktu itu kayaknya aku ambil yang 1 tahun aja nih gitu. Dan akhirnya jatuhlah pilihan itu dengan pertimbangan-pertimbangan tadi ke Birmingham gitu. Oke, jadi itu adalah sebuah perjalanan yang panjang gitu ya, dan sangat personal sekali. Mungkin setiap orang beda-beda gitu. Mungkin ketika seperti Kiki tadi dipilihkan Leiden atau University of Birmingham, mungkin ada orang yang condong mungkin ke Leiden. Tapi kalau dari sisi Kiki dan setelah mempertimbangkan beberapa hal, akhirnya memilih ke University of Birmingham. Nah, kalau misalnya kita bicara LPDP nih, Ki, kan tentu tuh ditanya dong sama pewawancaranya ya kan, waktu misalnya kayak kenapa sih pilih itu, terus penting nggak sih kita harus meriset dulu seperti yang Kiki lakukan tadi, karena mungkin ada orang yang dia nggak sedetail itu dalam mencari beasiswanya gitu. Gimana menurut Kiki? Penting menurut aku. Siapapun, jadi gini, sebelum kita melakukan apapun, tempatkan diri kita, atau apply apapun, tempatkan diri kita sebagai orang yang mau menerima kita. Kalau kamu mau ngelamar beasiswa, otomatis si pelamar beasiswa akan menilai kamu layak atau enggak, ya kan? Kalau kamu datang dengan tidak punya apa-apa, kamu nggak pernah riset, tiba-tiba, ya saya mau kuliah di sini, saya nggak mau tahu saya mau kuliah di sini. Ya logically kamu nggak akan diterima, karena mereka menganggap kamu tidak punya kemauan yang besar untuk kuliah di sana, karena kamu nggak melakukan riset gitu. Itu satu. Terus yang kedua, menurut aku riset itu penting karena kamu itu mau kuliah. Kuliah itu bukan hal yang sifatnya main-main ya. Jadi jurusannya harus diriset, terus universitasnya, kemudian negaranya, apakah kamu akan nyaman kuliah di lingkungan yang seperti itu, dan sebagainya. Jadi penting, menurut aku riset itu penting, dan aku yakin setiap penerima beasiswa LPDP atau beasiswa apapun yang lain itu pasti melakukan riset, kenapa dia ngambil jurusan itu, dan kenapa negara itu, dan kenapa universitas itu. Dan tambahan lagi, biasanya interviewer beasiswa apapun pasti mempertanyakan dan membandingkan pilihan-pilihan yang ada. Misalnya kayak kemarin waktu aku ditanya, lagi-lagi ini aku beruntung, karena bukan beruntung sih ya, karena aku udah riset jadi aku tahu jawabannya. Interviewerku nanya, kenapa kamu nggak ngambil Oxford gitu? Karena dia melihat nilai akademikku, dia melihat pengalaman organisasi, pengalaman kerja. Ya betul, dia lihat kenapa nggak Oxford? Oxford kan 20 besar dan salah satu yang terbaik di Inggris gitu, di belahan bumi Eropa dan Inggris lah. Kenapa nggak ngambil Oxford gitu? Terus aku bilang, Pak mohon maaf gitu kan, saya mau ngambil Oxford, tapi Oxford nggak punya jurusan hubungan internasional, diplomasi lagi specifically. Ya mau nggak mau saya harus ambil Birmingham gitu. Kemudian bapaknya langsung riset di situ juga, karena mungkin beliau tidak tahu, beliau belum riset. Jadi mereka tuh di depan kita, interviewer LPDP itu ada 3 ya. Jadi salah satu yang bertanya itu langsung saat itu di tempat riset dengan laptopnya dan dengan gadgetnya, langsung riset apakah benar Oxford tahun 2017 nggak punya hubungan internasional diplomasi. Dan dia ketika dia cek memang nggak ada, ya udah gitu. Bayangin kalau kamu nggak riset dan kamu nggak tahu jawabannya apa, gitu.
Jadi emang Berarti harus itu harus dipersiapkan ya, Ki, iya, harus benar-benar sedetail itu. benar. Benar. Kemudian habis itu dia tanya lagi, oke, Oxford nggak punya. Terus universitas lain yang punya, yang kamu tahu apa gitu, yang punya jurusan ini gitu. Terus aku bilang, saya tahu di Leiden ada. Kemudian waktu itu ada 3, aku lupa satu lagi, itu juga di Eropa. Tapi yang satu lagi itu dia tidak masuk list 100 besar dunia. Jadi ketika aku sebutin dia tanya kenapa nggak ngambil yang itu. Terus aku bilang ya karena nggak masuk 100 besar dunia. Terus oke, dia accept that answer gitu kan. Terus oke, kalau gitu kenapa nggak Leiden? Sama-sama 100 besar dunia toh gitu. Iya oke, sama-sama 100 besar dunia. Terus aku jelasin lagi seperti yang aku bilang tadi. Berdasarkan ranking jauh lebih bawah, kemudian berdasarkan mata kuliah yang mau aku ambil, aku nggak bisa ambil sefleksibel aku ngambil di Birmingham gitu. Jadi memang harus Dan riset. harus riset karena itu kan kayak semacam jebakan ya, Ki, buat kita yang mungkin setengah-setengah gitu kan risetnya. Mana lagi ternyata si interviewer itu benar-benar akan ngecek di depan kamu gitu, apa iya data yang kamu bilang itu kredibel, apa iya data yang kamu bilang itu benar. Dan itu membuktikan sebesar apa persiapan kamu dan setinggi apa niat kamu untuk bisa kuliah di sana. Jadi beasiswa LPDP itu bukan sembarangan gitu, bukan apa ya, kalau kamu masih niatnya main-main, mending nggak usah nyoba, karena saingan kamu itu orang-orang yang sangat-sangat niat untuk mendapatkan beasiswa itu, ya nggak sih, Ki? Iya, saran aku menarik ini. Kalau bisa nih, ambil jurusan yang spesifik dan tidak ada di tempat lain, sehingga argumen kamu nggak bisa dipatahkan. Itu saran aku ya, karena belajar dari teman-teman, banyak teman-teman yang satu jurusan dengan aku, berbeda kampus dan satu kampus dulu ya waktu S1-nya banyak yang sharing-sharing gitu. Banyak mereka yang nggak spesifik, misalnya hanya mengambil hubungan internasional saja. Aku tidak tahu apakah ini berlaku sifatnya dengan jurusan yang lain, aku nggak tahu. Cuman karena kita punya, ya karena sesama jurusan hubungan internasional, jadi kita sering sharing gitu kan. Banyak teman-teman yang lain ternyata gagalnya karena mereka ngambil jurusan hubungan internasional aja, Chris. Jadi mereka nggak spesifik ke kayak aku misalnya diplomasi. Kemudian ada temanku yang spesifik ke security studies gitu. Ada temanku lagi yang spesifik ke apa gitu. Mereka gagal di situ karena interviewer akan mempertanyakan hubungan internasional aja ada kan di Indonesia. Kayak maksudnya banyak universitas di Indonesia yang sama bagusnya kayak misalnya UI atau UGM atau Undip yang punya jurusan hubungan internasional yang bagus juga kok gitu. Kenapa harus ngambil ke luar negeri? Jadi nggak ada yang ngebedain pilihan kamu di luar dan Indonesia gitu. Jadi kalau bisa ambillah yang spesifik dan hanya ada di situ gitu. Jadi argumen kamu nggak terpatahkan gitu. Betul. Dan itu akan menjadi salah satu tips dan trik juga bisa lulus beasiswa ini ya kan. Kayaknya semua beasiswa kayak gitu ya. Iya, menemukan keunikan dan kespesifikan itu tadi gitu. Betul. Terus Niki, ya kan, aku mau nanya lagi nih. Gimana sih pengalaman menjadi mahasiswa internasional itu gitu loh? Maksudnya di kampus gimana, di lingkungan tempat tinggalmu gimana, kamu tinggal di asrama atau di kosan atau gimana Ki? Pertama aku tinggal di bukan asrama karena asrama cukup mahal. Jadi aku tinggal di sharing house, isinya orang Indonesia 4 orang. Biasanya sharing house itu isinya 4 atau 5 orang. Tapi kebetulan aku orang Indonesia semua. Ya tinggalnya di sharing house, jadi kamar sharingnya itu artinya sharing kamar mandi dan sharing kitchen ya, bathroom dan kitchennya sharing. Sisanya ya sendiri-sendiri, kamar sendiri gitu. Pengalamannya menyenangkan, seru, ya gitu. Apanya nih, temennya atau teman aku banyak sih jadi ada beberapa kelas yang hanya aku sendiri orang Asianya, ada beberapa kelas lainnya yang aku hanya satu-satunya orang Indonesia. Seru karena ya engaging ke merekanya itu cukup dekat ya, karena mungkin kelasnya internasional juga, jadi tidak berkumpul ke
ke satu kubu gitu, enggak. Semuanya saling bareng-bareng. Nah, kalau nggak salah Ki, kan kamu pernah punya pengalaman tidak mengenakan nih permasalahan tempat tinggal ini. Mungkin ini Gitu. bisa di-sharing juga buat teman-teman jadi lebih berhati-hati gitu. Gimana kita bisa bertahan hidup di sana? Gimana Ki? Ini sepertinya cukup famous ya pengalaman ini. Kalau aku Iya dong. kemana-mana pasti pada nanyain pengalaman ini gitu. Oke, ini pelajaran penting buat semua orang yang akan kuliah di luar negeri. Jadi tadi kayak aku bilang, aku tinggal di sharing house. Sharing house itu isinya 4 orang Indonesia, 2 perempuan, 2 laki-laki, 2 mengambil PhD, dan 2 lagi mengambil master. Kemudian waktu itu memang 2018 sebelum aku berangkat kuliah, memang aku lagi sibuk-sibuknya kerja. Jadi memang aku yang penting dapat rumah gitu. Jadi tidak apa ya, yang penting dapat rumah, dan aku tahu yang mengurusin rumah di sana itu orang yang sedang PhD. Jadi aku pikir dia udah berpengalaman lah gitu, dan dia masternya juga di UK gitu. Jadi aku pikirnya oke, dia udah berpengalaman ngurusin, udah berpengalaman tinggal di UK, jadi otomatis sudah berpengalaman ngurusin soal sewa menyewa rumah gitu kan. Jadi Kemudian percaya lah gitu menurut ya aku mikirnya gitu. Jadi aku menyerahkan sepenuhnya ke dia. Kemudian berangkatlah ke UK. Yang nggak ada persoalan apa-apa di awal, disuruh tanda tangan kontrak, tapi memang kontraknya nggak langsung diberikan kepada aku waktu aku udah selesai tanda tangan. Jadi waktu kontraknya udah tanda tangan, dia bilang si landlord itu tuan tanah atau si penyewa rumahnya. Si landlordnya bilang, ya udah nih nanti kontraknya aku kasih ke X, sebut aja si penyewa si PhD ini, mahasiswa PhD ini, ke teman aku. Karena dia belum tanda tangan, dia bilang. Kan kita ada 4 orang, jadi otomatis 4-4 ini harus tanda tangan kan, untuk kontraknya itu dikasih. Oke gitu. Kita mikirnya oke. Karena aku juga dari Indonesia, mungkin aku terlalu sering berprasangka baik ya. Tapi jadi akhirnya nggak aware gitu kan. Ya udah oke gitu. Seiring berjalannya waktu, enjoy dengan kuliah, banyak tugas, kemudian mungkin have fun dengan teman-teman, jadi akhirnya nggak kepikiran lagi nih dengan si kontrak tadi gitu. Dan aku mikirnya, ya udah si teman aku akan ngurusin kontrak itu gitu kan. Ternyata pada bulan ke-8 kita diusir keluar, ditendang. Jadi dari rumah itu. Padahal, ini teman-teman harus tahu kalau kontrak di Inggris itu 1 tahun full. Jadi kamu tanda tangan kontrak, kontrak kamu tuh setahun. Maksudnya kamu nggak boleh disuruh keluar dengan alasan apapun di bulan keberapapun. Jadi itu harus keep in mind kalau kamu punya hak di situ selama setahun. Nah, di bulan ke-8 aku ingat banget itu 1 hari setelah itu pas Lebaran. Kalau nggak salah tanggal 6 Juli ya, tahun lalu lebarannya. Itu Lebaran aku pulang ke rumah. Lebaran itu 2 hari sebelum aku selesai ujian. Jadi 2 hari kemudian setelah Lebaran, besoknya setelah Lebaran aku masih ada ujian. Dan minggu depannya itu aku harus udah ngumpulin proposal abstrak kalau nggak salah, karena proposal udah dikumpulin. Jadi aku harus ngulangin abstrak dan bab 1 dan segala macamnya. Bayangin itu tight banget kan waktunya. Jadi di hari itu, setelah kita sholat Idul Fitri, aku senang-senang gitu kan, tapi mau belajar nih gitu kan, terus dapat telepon dari landlordnya. Dan ini klise banget karena dia nggak chat WhatsApp atau nggak chat message, dia telepon supaya nggak ada bukti kan. Dia telepon, dia bilang, saya mau kamu keluar bulan ini karena saya mau jual rumahnya, dan saya udah telepon teman-teman kamu dan mereka semua setuju. Kesalahan pertama, aku nggak konfirmasi ke semuanya, karena mahasiswa-mahasiswa PhD itu ya mereka sibuk, jadi mereka jarang ada di rumah kan. Dan aku mikirnya karena dia bilang semua teman-teman aku udah konfirmasi dan oke, jadi aku mikirnya ya ampun tinggal gue sendiri nih gitu kan, yang belum oke gitu. Dan aku ngerasa kayak jadi outsider gitu, kayak ya yang lain udah setuju, ya mau gimana, masa aku sendiri kan nggak kuat dong gitu.
Oke. Kemudian harus keluar, waktu itu panik karena harus keluar bulan ini, minggu depan gue mau ngumpulin proposal apa segala macam, besok gue mau ujian gimana gitu kan. Terus akhirnya ngobrol dengan teman-teman, telepon, walaupun nggak semuanya, hanya 1-2 gitu ngobrol gimana, dan mereka memang bilang mereka juga udah akhirnya setuju gitu. Tapi at the end of the day, aku tahu kalau ternyata mereka juga ditelepon dengan yang sama, dengan kalimat yang sama. Dalam artian mereka juga awalnya nggak setuju, betul. Tapi karena mereka dengar teman-teman yang lain udah setuju, jadi akhirnya mereka setuju karena mereka pikir mereka sendiri, itu at the end of the day ya. Setelah kita akhirnya ngobrol panjang lebar. Jadi triknya si landlord yang jahat ini adalah dia akan telepon dan dia akan bilang kalau kamu setuju gitu. Nah, tips dari aku, kalau misalnya ada yang kayak gitu, langsung aja ngobrol di grupnya. Gue nggak setuju, kenapa lo setuju, dan segala macamnya. Nah, diobrolin lah intinya. Itu kesalahan yang pertama. Nah, kesalahan yang kedua yang sangat basic adalah kita nggak punya kontrak waktu itu. Kita nggak punya kontrak, kita nggak pegang kontraknya, bentuk fisik kontrak kita nggak punya. Aku tanya ke semua teman-teman aku, ternyata nggak ada satupun yang pegang kontrak rumah itu. Gitu. Jadi kita nggak punya legal standing yang kuat untuk tetap ada di rumah itu. Itu yang kedua. Nah, tipsnya adalah, kalaupun kamu nggak punya kontrak, kamu harus tetap ada di rumah itu, kamu nggak boleh keluar. Karena ternyata peraturan di Inggris, kalau kamu udah tinggal di properti itu selama 3 bulan, kamu punya hak atas properti itu. 3 bulan kamu tinggal di rumah itu, nggak ada yang ngusir, kamu punya hak atas properti itu. Apalagi kamu udah tinggal 8 bulan, gitu kan. Itu yang kedua. Lapor polisi, kemudian ngadu ke universitas, kemudian lapor ke pengadilan, itu bisa banget. Nah, tapi sebelum itu paling penting adalah, kalau mau nyewa rumah, pastikan kontraknya kamu pegang. Jadi kalau kamu mau nyewa rumah, bawa kontraknya itu bawa ke universitas, karena universitas itu punya legal dan student support. Bawa kontraknya, bilang ke landlordnya, saya mau pinjam nih seminggu. Kalau nggak, saya nggak akan jadi nyewa rumah kamu, karena saya mau tahu, saya mau baca benar-benar kontraknya. Karena sepaham apapun kamu dengan bahasa Inggris, itu kontrak dalam bahasa Inggris, dan itu punya hukum yang mengikat. Jadi apapun yang tertulis di situ, kamu punya hak dan kewajiban, kamu harus tahu benar-benar itu artinya apa. Bawa itu ke legal dan student support, mereka akan bantu baca satu persatu itu poin-poin yang ada di kontrak itu. Kalau ada poin-poin yang merugikan student internasional, biasanya mereka akan coret, mereka akan ganti kata-katanya. Nah, setelah dari legal dan student support, kamu bawa lagi ke landlordnya. Ini kontrak yang udah dicoret-coret oleh student support, saya mau kontraknya seperti ini. Kalau kamu tidak mau tulis kontrak yang seperti ini, saya nggak akan jadi sewa rumah kamu, gitu dia bilang. Lebih baik seperti itu. Nah, biasanya kalau udah kayak gitu, karena landlord tahu kamu pinter dan aware gitu ya, biasanya dia nggak akan berani macam-macam. Itu kesalahan kita. Nah, itu jadi tips dan triknya, biarin aja deh repot di awal, dan kalau bisa datang ke, biar aman ya, biar nggak kayak aku, kalau bisa datang itu 2 minggu, 3 minggu sebelum perkuliahan mulai. Jadi kamu udah capek di awal tuh nggak apa-apa gitu, daripada kamu tiba-tiba di tengah-tengah kayak aku. Dan kasus seperti aku ini banyak di Birmingham. Aku nggak tahu di kota-kota lainnya. Teman-teman aku tuh banyak yang ngalamin hal yang sama kayak gitu. Gitu ceritanya. Jadi memang kita nggak usah takut juga, karena di kampus sendiri tuh akan ada yang membantu mahasiswa internasional untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kayak gini ya, Ki. Jadi memang kitanya harus membuka komunikasi juga dengan pihak kampus bahwa kita ada masalah seperti ini dan minta ditolong gitu. Jadi kita nggak akan dibohongi nih dengan oknum-oknum seperti ini gitu kan. Walaupun ini di negara maju sekalipun gitu ya, semacam di UK, ini tuh ada aja gitu, bisa aja terjadi karena oknum-oknum seperti itu tadi. Jadi kalian harus hati-hati ya guys. Nah, selanjutnya Niki, karena kamu tuh pasti udah banyak pengalaman lah sebagai mahasiswa internasional. Mungkin bisa ada pengalaman yang bisa dibagi gitu, misalnya kayak pernah diajarin sama profesor apa gitu, karena pasti di sana kan aksesnya itu lebih gampang
dan juga kamu ketemu teman-teman dari latar belakang yang berbeda, dan itu semua pasti orang-orang yang ini dong punya apa ya, keunggulan juga yang mungkin bisa kita ambil gitu sebagai mahasiswa Indonesia. Gimana gitu? Kalau profesor, iya. Karena profesor-profesor yang mengajar aku adalah profesor-profesor yang buku-bukunya aku jadikan acuan pas aku kuliah S1 di Undip. Dan Oh. itu menyenangkan ya, rasanya bisa langsung diajar oleh orang yang bukunya kita jadikan acuan. Tapi pengalaman yang lain yang nggak bisa aku lupain adalah wisuda. Wisuda di sana, karena rasanya tuh nano-nano, Chris. Wisuda di sana tuh nano-nano karena gimana ya, seneng karena kamu wisuda di sana,